Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Pak Sam Guru SDN 01 Pasir Muncang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan pembelajaran berikut. Masih lebat atau masih pohonnya bagus ya? Karena ulah manusia, akhirnya seperti ini gambar yang paling ya kiri ya, seperti ini. Akhirnya dampaknya seperti ini ya. Kalau dibiarkan terus-menerus ya Nana ya, akan terjadi bencana. Apa yang rugi? Yang rugi tentunya alam isi sekitar kita ya. Tidak hanya manusia, mungkin termasuk hewan dan sebagainya ya. Oke. Permintaannya kalau terjadi seperti ini, harusnya seperti ini langkah-langkah kalian. Ya, harus peduli menanam pohon kembali. Bukan tidak boleh memotong atau menebang pohon, tapi harus artinya tebang pilih. Artinya kalau pohon itu artinya yang paling tua dulu dipotong. Jangan serampangan main potong habis ya, akhirnya jadi gundul, akhirnya sini malapetaka yang kita dapat. Next, kita lanjut. Ya, nomor 1 itu ya. Mula-mula, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Harus kita bersikap arif ya dalam memotong pohon atau hutan. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita telah mempelajari beberapa istilah interval nada dan sebagainya ya Nana ya. Tapi kita coba ulangi lagi. Di sini ada deretan nada-nada yang naik dan turun ya. Setiap tangga nada sebagai contoh ya. C, D, E, F, G, G, A, B, C, D, A dan G, F, E, D, C. Ya. Yang kedua, jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya sebagai contoh jarak untuk tangga nada mayor. C, D, ya. E, F, G, A, B, C, ya, 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, itu ya. Coba diingat-ingat kalau yang mayor itu diingat-ingat ya. Mayor itu 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Kemudian tangga nada C mayor dan ke C langkah 1, C ke D langkah 2. Nah, ya, nanti bisa dipelajari lebih lengkap lagi ya. Sebagai contoh, jarak C ya, kalau ada C1 itu bacanya C atau si abseng ya. C abseng. Absen ya atau ada tanda 1 ya. Di absen ya. Dalam tangga nada C mayor di absen adalah langkah kedua ya. Langkah kedua mempunyai nada pangkat secendo ya atau secendo ya. Interval selalu dibatasi oleh 2 nada. Nada pertama disebut nada pangkal dan nada yang kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika ada tangga nada C mayor, nada C aksen, kita tetap sebagai nada pangkal. Diperoleh nada saya ulang, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Kita lanjut. Nah, ini saya ulangi ya, kalau ini ada C, ada tanda kayak angka 1, bacanya C aksen ya. Apa? C aksen ya. Ini kalau ada tanda pokoknya ada kayak angka 1 ya, itu disebut adalah langkah awal disebutnya prim ya. Ya D, langkah kedua disebutnya prim ya. Dan seterusnya nanti kita bisa ringkas karena nanti pembahasan lebih lengkapnya ada tersendiri ya. Next kita lanjut. Ayo menjawab ya. Contoh ini Bapak udah contoh nih, kalian tinggal meneruskan. Kata kuncinya ya contohnya, interval harmonis. Nanti jangan sampai nanti pas ulangan tidak tahu.
interval harmonis teh apa ya gitu ya. Adalah kita coba ya. Dua buah nada dimainkan secara bersamaan. Saya ulang ya. Ini dalam Ayo Menjawab. Ini sebenarnya kalian yang harus mencari, tapi Bapak kasih bocoran ya, nanti kalian belajar ya. Yang kedua, interval melodis. Apakah itu? Kita lihat pemaparannya. Nah, interval melodis adalah dua buah nada dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan. Saya ulang ya. Interval nada melodis adalah dua nada ya yang dinyanyikan satu nada kemudian disusul ya secara nada berikutnya secara berurutan. Bisa dipahami anak? Nah, saya harapkan kalian buat catatan untuk semester 2 ini lebih lengkap ya. Jangan seperti semester 1 kalian tema 1, tema 2, tahu-tahu sampai tema 5 aja, yang satunya nggak ditulis. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa bulan yang lalu sudah Bapak tayangkan videonya ya, Mariam Tomang. Dalam pembelajaran ini kalian bisa nanti terpisah ya, karena yang materi hari ini adalah tadi Aku Cinta Lingkungan. Nah, Mariam Tomang boleh kalian di video sebelumnya belajar sendiri anak-anak. Next, kita lanjut. Ayo mengamati gambar ya. Kita ngamati gambar ya anak-anak ya. Kita tadi di awal sudah disinggung ya. Ada tahap-tahap ya. Kita lihat. Nah, fase atau tahapan ya. Fase atau tahapan. Fase atau tahapan itu gambar 1 ini ada contoh ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini adalah anak bayi. Ini masuknya balita. Ini seusia kalian. Ini orang dewasa ya. Nah, kalian masuk di kelompok yang mana? Tentunya adalah yang ini ya anak-anak ya. Kalian anak-anak ya. Anak-anak menjelang remaja, menuju remaja ya gitu ya. Kemudian kalau ditanya tahapan seperti ini paling tidak ada 4 tahapan ya. Ya. Bayi, anak-anak, balita, ya. Anak-anak menuju remaja dan dewasa ya. Ini lebih jelas lagi ya. Ya sama ini ya. Nah, ini ya. Ini kita nanti semuanya ya, kalau Allah mengendaki sampai manula seperti ini ya. Ada kalanya kalian nggak sampai manula ya. Mungkin ya kita takdir juga yang menentukan ya. Kita jangan membicarakan rahasia Allah. Yang penting kalian tahu tahapan ya, fase atau tahapan perkembangan manusia, mulai dari anak-anak ya, atau bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, kita lanjut next pembelajaran berikutnya. Nah, tadi penjelasannya ya. Ini ada balita. Ini ada masa balita. Masa anak-anak yang menuju remaja. Tadi yang paling akhir tadi adalah dewasa. Kemudian menuju lansia. Lanjut usia. Masa balita itu biasanya dalam bulan dapat melihat sinar ya atau cahaya. Ya, dalam 1 bulan itu sudah bisa melihat sinar dan mendengar suara. Mendengar suara terutama orang dekatnya dulu, ayahnya, ibunya, ya. Kalau 5 ya, nama ini 5, sekitar 5 ya, atau 6 bulan mulai tengkurap ya. Tengkurap tuh badannya terbalik gitu ya. Ya, 9 sekitar sampai 12 bulan ya, merangkak ya, berdiri atau papah kata kamu ya, dan seterusnya. Nah, yang B ini ada masa anak-anak dan masa remaja. Itu yang disebutnya adalah
9 sampai 13 tahun. Nah, jadi kalau misalkan udah 16 ke atas bukan remaja, udah mulai dewasa ya. Oke, kita lanjut pemaparannya ya. Nah, tadi supaya mengulang nggak apa-apa ya. Apa yang dimaksud pubertas, Bapak? Oke, pubertas adalah masa transisi atau peralihan dari masa yang anak-anak ke masa dewasa. Saya ulang ya. Pubertas adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak, remaja hingga menuju dewasa. Ya, yang ditandai muncul tanda-tanda, bisa tanda-tanda primer dan juga tanda-tanda sekunder. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Next. Nah, demikian akhir pembelajaran hari ini, anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan awal yang baik dalam mencari ilmu demi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga prokes, insya Allah aman. Dan jangan lupa tugas-tugas seminggu sekali kalian ke sekolah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa tatap muka.